Sebelumnya saya mau tanya dulu ya Kak Karisa, mungkin tadi gimana sih kita mempunyai apa ya, kan kadang-kadang gini Kak, karena kita banyak yang mualaf, merasa bahwa ilmunya masih kurang, takut untuk berdakwah gitu. Yang kadang-kadang tuh masih harus korek-korek hati, ini takut untuk berdakwah atau nggak mau belajar jadinya gitu ya Kak Karisa. Karena benar-benar takut gitu, takut salah ngomong pastinya. eh apa boleh milih-milih gitu. Kayaknya kalau yang terlalu dekat tuh justru kita takut karena takut menyakiti hatinya gitu Kak. Apakah boleh gitu ya milih-milih, kayak yang ini enggak gitu yang gitu. Gitu karena kayak takut misalnya kayak ke keluarga tentunya gitu kan, pasti takut kayak ini nantinya ke aku jadinya gimana gitu ya, apakah nanti dia jadi musuhin aku kah atau gimana. Nah, gimana sih menurut pengalaman Kak Karisa, apakah bisa di-sharing ke kita apa yang menjadi kekuatan, apa yang menjadi motivasi Kak Karisa gitu untuk terus berjuang? Yang pasti tadi sih udah di-highlight sedikit di penutup, tapi pengen tahu cerita detailnya. Iya, Terima iya, kasih Kak Afwan. iya, iya. Terima kasih Mbak Mei. Ya, sama saya juga merasakan hal yang sama sebenarnya. Kalau akhirnya terjun di jalan dakwah itu kayak kecemplung, kalau bisa dibilang seperti itu gitu ya. Sebelum tahu bahwa itu kewajiban setiap kita Muslim untuk berdakwah gitu ya, nggak pernah kepikiran untuk berada di jalan dakwah karena saya pikir saya waktunya masih harus banyak belajar dulu, mengejar semua ketertinggalan kita ya gitu ya. Nggak tahu nih Mbak Mei dari kapan, saya baru 2 tahun ini gitu ya, jadi usia 36 tahun. Jadi 36 tahun sebelumnya, aduh, jadi ngejarnya tuh bener-bener luar biasa gitu ya, harus ngejarnya gitu. Dan betul gitu, waktu itu sebenarnya dengan cara yang tidak disengaja ya mungkin sebenarnya, kayak waktu itu kan tiba-tiba ada Kak Salim merekomendasikan saya untuk jadi narasumber di Rasil ya. Pertama kalinya itu saya sharing tentang pengalaman mualaf saya, dan ternyata dengan izin Allah itu apa banyak yang nonton gitu. Nah, waktu itu saya memang ini saya sempat eh, bagikan ya. Waktu selesai dari Rasil itu eh, siapa MC-nya tuh sempat bilang, mohon maaf ya dok, ini selama pandemi ini kami relawannya juga tuh nggak dibayar gitu ya, jadi kami mohon maaf banget nggak bisa ngasih bu dokter apa-apa kayak gitu. Saya waktu itu datang ke studio mereka gitu ya, di Cilang siapa Cibubur ya daerah situ. Kemudian saya malah bilang ya nggak apa-apa, saya bilang, malah saya lari ke mobil buka dompet, yang ada tuh biasanya kalau zaman sekarang kan tunainya kita malah sedikit ya. Cuma ada cash di saya tuh kalau nggak salah 250.000 gitu. Ini kenapa saya sampaikan ya? Ini ada ceritanya. Nah, saya ingat betul waktu itu saya ambil semuanya, saya umpel-umpel tuh, umpel-umpel ngerti nggak ya? Saya tekuk-tekuk gitu nggak punya amplop, saya kasih ke tangannya beliau gitu. Tolong diterima ya, Mas Rizal, saya bilang gitu. Jangan Bu Dokter, harusnya kita yang kasih ya gitu. Tapi waktu itu saya bilang, nggak tahu kenapa saya jawab malah gini, tolong diterima Mas Reza, izinkan saya terlibat dalam dakwah, saya ngomong gitu. Tapi maksud saya, maksudnya saya kebagian pahala dakwahnya Radio Rasil gitu ya. Siarannya didengar ke mana gitu. Insya Allah saya dapat pahalanya. Bukan saya langsung terlibat dalam dakwah. Saya pikir seperti itu gitu ya. Tapi memang Allah luar biasa ya. Mungkin dengan cara seperti itu, saya kayak dipaksa gitu ya untuk tadi eh, menjaga diri dari kemaksiatan. Mungkin kalau belum banyak yang tahu gitu ya, nanti saya bisa seenak aja gitu ya hidup gitu. Tapi kalau sekarang ngeri-ngeri juga gitu ya, ke ke swalayan ada yang negor, di jalan ada yang negor gitu ya, dokter Karisa ya gitu ya. Wah, kalau saya lagi macam-macam bahaya juga gitu ya. Kedua juga
tadinya kalau saya mungkin nggak terlibat dalam dakwah seperti ini, mungkin belajarnya buat diri sendiri. Tadi saya motivasi saya cuma kecil, cuma buat kalau sampai anak-anak saya nanya, kalau sampai keluarga saya nanya, saya bisa jawab. Motivasi belajar saya cuma itu doang. Nggak ada kepikiran untuk sharing-sharing seperti ini tuh nggak pernah ada dalam bayangan gitu. Tapi ternyata Allah mau seperti ini mungkin supaya bahan bakarnya lebih banyak gitu ya. Kalau buat diri sendiri kan bisa excuse ya, bisa lagi nggak bisa, lagi nggak sempet, lagi bosen, lagi males gitu, banyak banget alasannya gitu. Tapi kalau seperti ini, nih mau nggak mau gitu ya, dari Mbak Krisya udah bilang tentang bersatu dalam dakwah ya, wah ngulik-ngulik lagi, padahal bukunya udah pernah dibaca lama gitu ya. Tapi oh iya ya, waktu mempersiapkan itu kadang berbicara buat diri sendiri duluan gitu sebenarnya gitu dibandingkan untuk disampaikan gitu. Iya ya, ini udah pernah ditandain, ini udah pernah dibaca, tapi kayak ke-refresh lagi gitu. Jadi sebenarnya saya sendiri juga gitu yang jadinya dapat ilmunya. Nah, ketika seperti itu waktu yang kenapa saya cerita ini, nah setelah ramai itu uh, sebenarnya orang tua saya tuh langsung ngerem saya gitu, langsung bilang nggak boleh. Itu saya nolak berapa tawaran tuh waktu 1-2 bulan setelah ramai itu saya nolak banyak tawaran wawancara sebenarnya karena saya mau nurutin dulu Birrul Walidain ya ke mama saya karena saya udah nggak ada suami. Saya pikir otoritas saya kembali ke orang tua gitu ya. Jadi ketika mama saya bilang nggak boleh, saya langsung nggak pergi. Mohon maaf ya, orang tua saya nggak ngizinin gitu. Waktu itu seperti itu sampai saya terus tapi tetap sambil berdoa terus gitu sampai akhirnya ya Allah ini aku nih lagi takut sama Allah aku takut sama makhluk gitu ya walaupun saya melakukan birrul walidain ini juga karena Allah ya gitu cuman waktu itu benar-benar di jalan dakwah itu perlu kehati-hatian sekali kalau menurut saya gitu ya kehati-hatiannya bukan terhadap yang di luar. Justru kalau saya paling ngerasakan sampai detik ini kehati-hatian di hati kita gitu ya meluruskan niat itu masya Allah gitu ya yang kita pikir udah lurus gitu ternyata mungkin dideteksi Allah nggak lurus-lurus banget gitu agak keriting dikit gitu atau apa gitu yang nggak tahu itu penting banget itu sampai saya tuh bener-bener ya Allah ini saya takut sama manusia atau ini saya mau nafsu ya gitu saya ada mentor yang agak keras itu sampai keras loh dikatakan sampai apa kamu mau jadi seleb karbitan gitu ya apa mau di panggung dan sebagainya gitu tapi saya bersyukur gitu ya dengan teguran itu justru apa ya menjaga saya gitu waktu saat itu di saat orang mungkin muji itu justru bisa melalaikan kita ya membunuh kita gitu ya membinasakan kita dari belakang gitu tapi kalau kita ditegur sebenarnya itu bagus itu sejak saat itu sampai hari ini saya jangankan orang lain saya sendiri sering menguji niat saya sendiri gitu dan saya akan memutuskan apa-apa yang kira-kira nanti akan menyulitkan saya untuk meluruskan niat kayak gitu jadi waktu itu seperti itu jadi terus sambil terus belajar gitu Mbak Mei terus sampai akhirnya saya temukan waktu itu ada saya balik lagi ke Al-Quran saya belajar gitu bahwa ini kewajiban setiap muslim gitu ya dan ketika saya dapati itu wah saya tetap harus berdakwah nih mau dengan cuman lewat Instagram misalnya yang dipunya medsosnya atau apa tetap harus berdakwah dan dengan saat itu terjadi alhamdulillah akhirnya sampai mama saya tadi ya mulai menerima tawaran berdakwah itu dengan diam-diam kemudian bertahap lagi ya Allah aku nggak mau nih diam-diam kayak gini kayaknya nggak enak walaupun nggak berbohong dengan orang tua cuman nggak bilang gitu tahu bedanya sama apa enggak nggak bilang gitu dengan diam-diam gitu tapi nggak bohong juga nah sampai akhirnya benar-benar minta izin untuk izin ya Ma ada panggilan ke masjid mana ke majelis taklim mana gitu sampai bilang sampai akhirnya didukung kadang ikut bawa anak-anak dan sebagainya itu benar-benar saya memang waktu itu berdoanya ya Allah kalau memang ini sudah waktunya Allah mudahkan gitu waktu saat itu sambil waktu belum bisa diizinkan itu saya terus belajar aja nggak tahu kapan saya bisa diutus lah istilahnya gitu ya untuk di jalan dakwah itu sampai benar-benar ketika mungkin ya menurut Allah udah ini kayaknya udah hatinya lumayan nih kejaga gitu terus Allah mudahkan gitu ya halangan-halangan kita itu dimudahkan gitu. Nah sampai akhirnya waktu itu saya share sedikit mungkin ini nggak tahu ada yang dari Umi atau enggak saya dihubungin sama orang Rasil Bu Dokter
ini kita mau share nih. Waktu itu saya udah sempet, bahkan keluarga sendiri aja bilang, wah udah jadi miliarder nih, YouTuber katanya banyak viral di YouTube gitu ya. Terus mama saya bilang, wah anaknya gitu aja, cuman gitu-gitu aja, tetap aja kayak gitu kata mama saya gitu kan. Nggak nerima itu. Tiba-tiba ya itu Rasil bilang, Bu Dokter ini kita ada mau sharing profit dari YouTube itu 25 juta gitu ya. Waktu itu saya bilang, jangan ke saya deh, saya biarin mudah meluruskan niat, disampaikan saja ke lembaga-lembaga mualaf yang membantu saya sampaikan Mualaf Center, Ikhlas Foundation, di UMI ya, Irena Center. Cuman akhirnya mereka rapat dan akhirnya diputuskan seluruhnya untuk Irena Center. Kenapa saya sebutkan begitu? Kalau dilihat nilainya ya, Masya Allah ya, yang saya kasih pertama kali umpul-umpul itu berapa? 250.000 ya. Dan itu yang bagian saya mungkin sekitar sepertiganya, mungkin ya 2/3 untuk operasional Rasil itu 25 juta. 100 kali lipat, Masya Allah gitu ya. Itu diserahkan di Islamic Center, di Islam apa di Irena Center. Jadi maksudnya uh, itu kalau boleh cerita sedikit mungkin ya awalnya akhirnya dalam dakwah gitu. Tapi ya sampai ke sini gitu ya, insya Allah gitu. Saya uh, menjaga dengan masih dengan semangat itu gitu ya. Mungkin sekarang bukan lagi halangan dari keluarga, tapi nah ini makin ini ya, makin gak dihalangi keluarga, udah semuanya kan berkembali ke kita ya, keputusan di kita gitu. Jadi itu yang akhirnya saya bagi-bagi. Akhirnya kalau diambil semua juga nanti malah mungkin ibadah kita nggak bisa maksimal, menuntut ilmu kita nggak bisa maksimal. Jadi memang betul kenapa dibilang dunia itu cuma boleh ada di tangan kita, walaupun ini urusan akhirat ya, berdakwah gitu, tapi tetap itu semua ada di tangan kita, nggak boleh ada di hati kita. Kalau saya sih gitu ya, karena kalau enggak nanti kita larut dalam kesibukan dakwah. Mungkin kita yang pernah dulu aktif ya di agama sebelumnya juga pasti ngerasain ketika kita kayaknya sih lagi melakukan untuk Allah gitu ya, tapi sebenarnya kita jauh dari Allah. Nah, itu jangan sampai seperti itu gitu. Itu yang juga itu saya ngomong buat diri saya sendiri gitu ya. Jangan sampai kesibukan kita itu menjauhkan kita dari Allah, walaupun kita lagi mengerjakan urusan akhirat ya, berdakwah gitu. Karena memang mungkin saat ini saya tahu dapat dari mana ya. Saya pegang ini iblis, syaitan itu mungkin udah nggak bisa bikin kita bermaksiat lagi ya. Karena kita langsung tahu, itu maksiat, itu haram. Kita nggak mau lakukan lagi. Tapi iblis biasanya bikin kita jadi orang yang tadi, jadi orang yang sibuk, jadi orang yang ketika sibuk itu kan kita bisa lalai ya. Gitu. Kemudian iblis bisa jadikan kita orang yang sombong, gitu, nggak mau belajar lagi, gitu, ngerasa puas, ngerasa jumawa, gitu, nggak mau dibilangin lagi, gitu, sama guru-guru, sama mentor kita. Itu yang sering saya pegang. Mungkin itu Mbak Mei, panjang ya untuk sharing yang awal berdakwahnya seperti itu. Mudah-mudahan menjawab Mbak Mei. Masya Allah, Kak Karissa, terima kasih untuk sharingnya. Semoga menginspirasi kita semua ya, Kak. Bahwa memang kalau kita berlarut-larut dengan hati kita tuh juga gak baik ya, Kak. Dan kita harus periksa, cek terus tuh niatnya ya, Kak. Supaya bisa terus meluruskan niat. Ya, Insya Allah semoga semuanya kita dimudahkan ya, Kak. betul, betul. Oh ya, maaf Mbak Mei, aku tambahin sedikit tadi untuk yang keluarga sama Mbak Mei, aku tuh ngerasain juga ke orang lain malah mungkin ya udah kita lepas aja ya karena nggak kenal juga gitu kan. Tapi ketika dengan orang tua, dengan adik, dengan keluarga, dengan anak gitu ya yang kita kenal, itu memang agak-agak tantangan tersendiri. Nah, kalau saya nih, saya arahnya kayaknya mungkin ngajak juga teman-teman yang di sini pengen nulis buku gitu ya. Mungkin kita nggak berani secara lisan gitu ya. Kita baru dengan doa, dengan tindakan kita jadi contoh dan sebagainya. Tapi mungkin kalau dengan buku pasti kan mereka kepo ya, pengen lihat tulisan mamanya, tulisan anaknya gitu ya, apa gitu. Kadang kita nggak usah tentang agama deh, kita tentang hal lain gitu ya. Ketika kita baca buku itu kadang lebih ngena, lebih bisa kita terima dibandingkan ketika kita dinasehatin gitu. Saya insya Allah rencananya pengen begitu Mbak Mei. Semoga teman-teman di sini juga ya, paling nggak kita punya satu buku lah gitu ya. Kayak Katere juga kan ya udah ngeluarin buku kunci kebenaran. Nah, siapa tahu mereka ngepoin bukunya dan akhirnya jadi wasilah jalan hidayah juga buat mereka gitu. Insya Allah, Kak Karissa, semoga Allah mudahkan semua Amin. proses pembuatan bukunya dan apa yang diniatkan semoga tercapai ya, Kak. Insya Allah. Insya Allah, iya.